Garut tuh sampai 500 miliar Pak, bantuan untuk yayasan. Ada satu yayasan 5 miliar Pak, bikin yayasan langsung dapat 5 miliar. Aisyah Nawiyah Naruh Group. Kan saya ingin besar, kalau mungkin gubernur yang lain nggak berani menghadap saya, berani Pak. Udah nggak ada masalah, dicaci maki, dibenci terserah, diomongin mangga, yang penting saya ini merubah sistem. Saya nggak mau uang Jawa Barat hanya dinikmati oleh beberapa orang itu juga. Ada satu pesantren nerima 50 miliar Pak. Mau saya sebutin? Pertanyaannya, siapa sih tim pengarah hibah yang selalu dapat ratusan miliar di Garut itu? Siapa dia? Hebat bener gitu. Apa yang disampaikan Kang Deddy benar, bahwa dana hibah dalam pengertian yang tertulis seperti dulu itu stop. Karena apa? Itu dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencuri lah. Gampangnya gitu aja, mencuri. Bayangkan kalau seperti beliau katakan kan, Ya. ada satu pesantren yang dapat 50 miliar. Ya. Bayangkan saja itu. Betul. Di audit nggak? Tidak berani audit. Sementara yang kecil-kecilnya cuma 10 mungkin juta. bisa. Hah? Cuman 10 juta itu di auditnya luar biasa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabihi. Pemirsa pada Suka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya berkesempatan ngobrol dengan guru kita, orang tua kita, Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Habis Kiai Syarif Rahmat. Malam Habis. Sehat Habis ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, di samping kesibukan beliau menyempatkan untuk kita ngobrol kaitannya malam ini Abi, yang viral akhir-akhir ini di media sosial, di hampir semua di platform media sekarang membicarakan salah satu pemimpin provinsi, tepatnya Provinsi Jawa Barat. Kenapa Jawa Barat? Karena penduduknya mungkin di Indonesia paling banyak, ya. Paling banyak, dan banyak keputusan-keputusan yang mungkin sebagian orang itu kontroversial, tapi mungkin sebagian orang juga itu membangun untuk masyarakatnya. Nah, yang malam ini ingin saya tanyakan, dan mungkin pemirsa pada Suka TV di mana Anda berada ingin tahu, yang viral itu adalah tentang dana hibah. Nah, ini sekali lagi dana hibah. Dana hibah yang di stop anggarannya oleh Kang Deddy Mulyadi lah, kita sebut saja Gubernur Jawa Barat. Kenapa kita ingin menanyakan pada guru kita? Karena di situ salah satu hibah yang diberhentikan, di stop sementara adalah tentang dana pesantren, hibah yayasan, hibah masjid. Sedangkan itu kan untuk keagamaan, untuk kaitannya dengan agama. Nah, sebelum saya menanyakan ke Abi, ini berikut videonya tentang dana hibah yang diberhentikan atau di stop oleh Kang Deddy Mulyadi. Ini dia. Beberapa anggota dewan yang keberatan, ya kan, terhadap penundaan belanja hibah untuk pesantren untuk dan pesantren dan masjid. Oke, pesantren dan masjid penundaan itu kemarin tuh berapa sih yang ditunda oleh kita? ya, tadi untuk pesantren kurang lebih sekitar 135 miliar. Masjid, Untuk masjid 9 miliar. pesantren 135 miliar, masjid 9 miliar. Ya. Nah, oke, belum kita merinci pada orang, kita merinci pada kabupaten. Siap. So, sebutin rencana alokasi untuk bantuan masjid, pesantren dan masjid kemarin yang ditunda dulu oleh gubernur itu, Ya. itu untuk kabupaten mana saja? Sebutin. Kabupaten Bandung, itu 10 pesantren, itu kurang lebih sekitar 3,3 miliar. 10 pesantren 3,3 miliar. Nanti rincian nama pesantrennya juga ada. Ada. Publik boleh tahu dan kita akan perlihatkan. Siap. Tinggal nanti di ini
Kita kirimin aja, sampein aja ke publik, orang anggarannya terbuka kok. Anggaran gubernur aja kita liatin, ngapain ditutupin? Terus Kabupaten Bekasi, Bekasi. 7 pesantren 2,4 miliar. oke. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kemudian Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Iya. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Lebih sedikit. cuma satu. Kabupaten Cirebon Kabupaten- sebagai basis organisasi agama, Iya. basisnya Nahdlatul Ulama, Ya, basisnya Islam tradisional. betul. Di Jawa Barat Islam Hanya satu. NU itu hanya dapat Satu apa? pesantren Dengan nilai 557 juta. 557 juta. Nah terus Dan terbalik dengan Kabupaten Garut Kabupaten Garut yang langganan 140 pesantren dengan atau nilai yayasan dengan nilai 78 miliar. oke. Kabupaten Garut 78 miliar. Iya. Biasanya dapat dana hibah Kabupaten Garut per tahun berapa untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, organisasi keagamaan, pesantren, madrasah? Dalam 3 tahun terakhir informasinya hampir sama, kurang Tahun kemarin dapat berapa ratus miliar? sekitar 50-60 juga ya. Enggak, lebih. Dengan yayasan segala macam Oh, iya. lebih. Jadi Kabupaten Garut itu mengalahkan jauh di atas Cirebon. Cirebon cuma 1, Garut 140. Kalau menunya seperti ini, saya sebagai gubernur kok tidak memperlihatkan rasa keadilan? Abi, ini ada, saya bacakan data-data yang diberhentikan dana hibah tahun 2025 yang diberhentikan. Kabupaten Bandung ada 10 pesantren 3,3 miliar. Kabupaten Bekasi 7 pesantren 2,4 miliar. Kabupaten Bogor 16 pesantren 6 miliar. Kabupaten Ciamis 35 pesantren 8 miliar. Kabupaten Cianjur 22 pesantren 9,6 miliar. Kabupaten Cirebon 1 pesantren 557 juta. Kabupaten Karawang 1 pesantren 300 juta. Nah, ini yang paling banyak ini. Kabupaten Garut 140 pesantren 78 miliar. Nah, itu Abi, data yang kita dapat itu anggaran dana hibah. Nah, yang ingin saya tanyakan, dana hibah itu perspektif dari sisi agama itu bagaimana, Abi? Silakan, Abi. Ya, sebenarnya istilah dana hibah yang diberikan oleh negara itu ya hampir sama dengan hibah dalam bahasa fikih, yaitu pemberian. Kalau kita memberi kepada seseorang masih itu hibah. Apa yang dilakukan oleh KDM atau HD Haji Dedi tentang kebijakan dihentikannya sejumlah bantuan dana hibah kepada pondok-pondok pesantren dan yayasan itu sebenarnya telah menjadi perbincangan lama di antara kita, kan, bahwa di negeri ini biasanya dana-dana yang diturunkan oleh pemerintah itu hanya diberikan kepada orang-orang yang relatif dekat. Saya kira ini fenomena sudah diketahui banyak orang. Bahkan adanya sejumlah pejabat yang mendirikan lembaga pendidikan, pondok pesantren, yayasan, itu saya anggap sebagai celah untuk mereka melakukan kecurangan. Kita bisa cek nanti. Jika orang itu punya lembaga pendidikan, lalu dia bekerja di kantor Kementerian Pendidikan, ya, Kementerian lah. Kementerian Pendidikan, bisa dicek, bisa ditelusuri. Kok secepat itu berkembang? Dari mana dananya? Juga pondok-pondok pesantren. Pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di sistem Kementerian Agama,
itu akan jauh lebih cepat berkembang daripada pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh orang-orang yang berada di luar sistem. Mengapa? Silakan dicek di seluruh Indonesia. Itu sudah berpuluh tahun saya sebetulnya mengkritisi ini di hadapan teman-teman, membicarakannya. Cuma tidak tahu bagaimana cara membereskannya. Tapi silakan dicek. Juga yang lain-lainnya. Ya kan? Karena memang lembaga pendidikan atau yayasan itu paling mudah untuk menyerap dana. Pondok-pondok pesantren di kampung-kampung misalnya sudah 20, 30 sampai 50 tahun berdiri, ya masih seperti itu saja. Ya kan? Konvensional. Iya. Tetapi lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh para pejabat atau oleh para pegawai di kementerian-kementerian atau di dinas-dinas, itu dengan cepat dia akan melambung, meskipun belum ada muridnya, bangunannya pasti selesai cepat. Nah, kita tanyakan dari mana sumbernya itu. Silakan dicek lah itu, saya kira tidak sulit kita ya mendeteksinya. Melacak ya. Ya, melacaknya. Nah, itu karena apa? Karena mereka yang dipercaya untuk mengelola dana umat, dana negara, dana masyarakat itu justru ikut menikmati gitu loh. Ibaratnya Ya. wasit yang suruh ngatur pertandingan, tukang bendera, tukang kebut bendera, kemudian referee dan lain-lainnya lah. Ya. Referee itu wasitnya. Wasit dan tukang benderanya itu ikut tendang bola gitu loh. Nah, ini repot. Wasit yang seharusnya dia mengatur kemana bola, bagaimana mana yang melanggar, mana yang tidak, kemudian dia ikut nendang bola gitu loh. Kan sulit kalau dia nendang bola, siapa yang mau memperkik siapa? Ya. Kan tidak ada. Oh, pelanggaran tidak ada kan? Apalagi kalau nendang bolanya pakai tangan langsung gitu. Nggak akan ada yang bilang handsball karena sebutan istilah handsball atau free kick atau treat gitu. Itu kan wasit yang megang, sementara dia sendiri yang ikut tendang bola. Ini masalahnya. Ini sudah berpuluh tahun ya. Jadi makanya kan ada ada kesan di masyarakat bahwa kalau dia menduduki satu jabatan lalu mendirikan apa saja maka cepat. Atau yang kedua adalah orang-orang yang dekat dengan pemegang kekuasaan. Ya. Itu pasti orang punya harapan. Padahal itu nggak boleh. Dia berharap akan mendapatkan sesuatu dari pengatur kekuasaan, pengatur negeri ini, karena dia dekat dengan yang ngaturnya itu. Tidak boleh. Karena apa? Sang pengatur negeri ini harus membagikan sesuatu dengan adil. Adil itu pada tempatnya. Ya. Nah, apa yang disampaikan Kang Deddy benar bahwa dana hibah dalam pengertian yang tertulis seperti dulu itu stop. Karena apa? Itu dipakai oleh orang-orang tertentu untuk mencuri lah. Gampangnya gitu aja, mencuri. Bayangkan kalau seperti beliau katakan kan, ada satu pesantren yang dapat 50 miliar. Ya. Bayangkan saja itu. Betul. Di audit nggak? Tidak berani audit. Sementara yang kecil-kecil yang cuma 10 juta. Cuman 10 juta itu di auditnya luar biasa. Nah, dan tadi menarik itu. Bagaimana Cirebon, kota santri, kota pesantren yang begitu hebat kok? Bukan. Cuma dapat 57 juta. 500 juta 30 pesantren loh. Satu pesantren. Cirebon. Kabupaten Cirebon hanya dapat satu pesantren itu 557 juta. Cuma satu pesantren kan? Iya. Bayangkan saja itu. Kita nggak usah cari-cari. Lu pesantrennya banyak di mana? Berarti dana itu sampai tidak sesuai dengan haknya, tidak adil loh. Diberikan hanya satu pesantren. Saya kira ini bagus, kebijakan bagus ini. Dan pencurian dana itu bukan rahasia lah ya kan. Kementerian Agama juga biasa banyak malingnya kan, sudah tahu sendiri. Kalau Abi tadi berbicara seperti mengibaratkan pertandingan sepak bola, jadi ingat kalau pertandingan sepak bola itu pengaturan skor, Abi. Jadi pengaturan skor itu wasitnya sudah dibayar, pemainnya pun sudah ada yang dibayar. Iya. Jadi backnya itu dibayar, nanti kamu nekel ini. Jadi di dana hibah di pesantren juga seperti itu, Abi. Iya, artinya sudah ada permainan kan? Ada permainan. Jadi bukan cuma di sepak bola. Kalau sepak bola udah terlalu mudah bagi orang-orang olahraga tahu tuh kan. Di sepak bola, di volleyball barangkali ya. Tapi kalau sepak bola terlalu kelihatan ya kan. Bahkan di musabaqah tilawatil Quran juga seperti itu. MTQ. Udah biasa ada setelan. Berarti ini termasuk menjual agama, mempermainkan agama. Nah kalau yang fenomena dana hibah ini, ya karena ada imbal baliknya si pondok pesantren yang dapat sekian miliar, maka perantaranya
termasuk channel pertamanya itu dapat itu biasanya. Sekarang Dan itu langganan masalahnya. Langganan. Ada pesantren langganan sumbangan loh. Tapi ada pesantren yang sama sekali nggak pernah dapat sumbangan. Karena apa? Biasanya pesantren yang dapat langganan sumbangan itu di samping kedekatan atau memang dia berada di sebuah kementerian, di sebuah departemen, dia paling tahu proposalnya kudu seperti apa. Jadi dia tinggal copy paste aja, ganti nama pesantrennya, nama yayasannya, udah tinggal store aja ke situ. Dan yang terima juga temannya sendiri, gitu loh. formatnya sudah ada gitu. Iya, ini kalau KPK jeli kena sebetulnya banyak itu. Sebenarnya kalau misalkan melacak itu gampang, PPATK, Pusat Transaksi Keuangan. Tapi Gampang. apakah Kang Deddy bisa melanjutkan sampai PPATK, tapi dengan kebijakan menyetop itu gini, Bi. Dampaknya kan ke para santri ini, Bi. Santri yang tidak tahu, para guru-guru ngaji yang mungkin di pesantren tidak tahu itu bagaimana nasibnya dan bagaimana hukumnya gitu, Bi. Santri yang mana maksudnya? Santri yang pesantren dapat dana hibah itu kan pasti sudah ada pesantrinya gitu. Itu bagaimana di situ? Belum tentu ada santrinya juga. Di Banten saja waktu itu kalau tidak salah ada 117 pesantren fiktif. Ada proposalnya, nggak ada pondoknya. Berarti perlu dilacak nih Jawa Barat. Perlu dilacak. Di Jawa Barat bukan 1-2, banyak itu. Mereka bikin proposal cukup banyak. Atau kadang-kadang satu pesantren membuat beberapa lembaga dengan yayasan berbeda, kemudian diajukan. Gitu loh. Yang fiktif banyak. Pesantren kita Ummul Qura juga pernah dulu. Saya ketika main di Kementerian Agama, tahu-tahu ada yang mengatakan, saya dapat bantuan sekian juta. Ummul Qura kan, Ummul Qura. Coba lihat. Saya lihat ternyata namanya pengasuhnya Muhammad Muhdi. Loh, Muhdi siapa? Bukannya Ummul Qura. Ummul Qura ya aku. Tapi saya nggak persoalkan waktu itu karena sudah, lah duit segitu aja kok. Daripada ribut kan. Ya. Dan berarti sebenarnya kalian lah kalau gitu kan. Mestinya kalian turun ke bawah, bukan percaya orang datang sini. Gitu loh. Itu mengatasnamakan Ummul Qura, tapi namanya pengasuhnya Muhdi. Lah pengasuhnya kan aku. Harusnya ada verifikasi. Iya, diverifikasi ada turun gitu kan, dicek dulu benar apa tidak ke lapangan. So banyak di Indonesia. Dan saya kira kebijakan Kang Deddy luar biasa, sebuah keberanian yang luar biasa dan santri akan menikmati. Nanti santri akan bertanya, jangan-jangan pondokku yang dapat 50 miliar. Nah, itu duitnya kemana tuh, untuk apa tuh? Saya kira ini membuka mata kita semuanya, termasuk orang tua santri juga santri. Ya, betul. Akan buka mata, mereka akan bertanya. Ya. Akan jadi diskusi lah. Saya kira ini penting sekali ya. Penting. Dan mungkin perlu dibuka pesantren. Ini kan sudah ada nih, misalkan Kabupaten Garut yang paling banyak nih 140 pesantren 78 miliar. Mungkin bisa santri mana aja bisa dilihat gitu ya. Jadi dengan kebijakan Kang Deddy membekukan ya dalam tanda petik itu dana hibah untuk katakanlah untuk agama nggak masalah Bi ya. Nggak masalah. Bukan membekukan dana hibah, istilahnya hanya judulnya yang dibuang. Tapi perhatian Kang Deddy kepada pesantren luar biasa. Kemarin saya kaget ketika ada orang NU juga berbicara di medsos bahwa dia protes tentang kebijakan Kang Deddy ini tidak benar ini loh. Saya berpikir dua kemungkinan. Satu, dia tidak tahu yang sebenarnya, atau jangan-jangan dia termasuk bagian dari orang yang memang dapat tadi itu. Kita boleh seperti itu berasumsi kan? Ya. Kenapa dia tidak klarifikasi terlebih dahulu, tidak tabayun terlebih dahulu, ya kan? Tidak minta penjelasan terlebih dahulu tentang kebijakan ini bagaimana? Ini luar biasa. Dan Kang Deddy itu hampir semua kebijakan lama yang dipandang tidak adil dan tidak pada tempatnya gitu. Ya. Dia sikat semua.